Dalam perjalanan menuju kehidupan yang bermakna dan berharga, para filsuf Stoik Yunani kuno menawarkan pandangan unik tentang keunggulan moral, yang mereka sebut sebagai arete. Konsep ini menjadi pijakan utama dalam menjalani kehidupan yang baik menurut pandangan Stoik. Arete bukanlah sekadar pencapaian kesuksesan materi atau popularitas, melainkan pencapaian kesempurnaan moral dan kebajikan yang memberikan kedalaman dan makna pada eksistensi manusia. Pentingnya keunggulan moral dalam Stoikisme tercermin dalam pandangan mereka tentang bagaimana manusia seharusnya berinteraksi dengan dunia dan mencapai kebahagiaan sejati. Menurut Stoik, kebahagiaan yang abadi tidak terletak pada kenikmatan fisik atau kekayaan material, tetapi pada pemahaman yang mendalam tentang alam semesta dan diri sendiri, serta pengembangan kebajikan moral. Pertama-tama, dalam konsep arete, Stoikisme menekankan pentingnya kebijaksanaan, sophia. Kebijaksanaan dalam konteks Stoikisme bukanlah sekadar pengetahuan akademis, melainkan kemampuan untuk memahami prinsip-prinsip fundamental tentang kebenaran, keadilan, dan tata aturan alam. Ini melibatkan kemampuan untuk memahami peran kita dalam tatanan alam semesta dan bagaimana kita seharusnya bertindak sesuai dengan itu. Kemudian, keberanian, Andrea, adalah aspek lain dari keunggulan moral yang sangat dihargai dalam Stoikisme. Ini bukanlah sekadar keberanian fisik dalam menghadapi bahaya atau tantangan, tetapi juga keberanian moral untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang benar, bahkan ketika itu sulit atau tidak populer. Keberanian moral melibatkan keberanian untuk menghadapi kesulitan, kritik, atau penolakan demi mempertahankan kebenaran dan integritas. Selanjutnya, keadilan, dikaioshine, adalah salah satu kebajikan moral utama dalam Stoikisme. Keadilan bukan hanya tentang mematuhi hukum atau norma sosial, tetapi tentang memperlakukan semua orang dengan adil dan setara, tanpa memandang status sosial atau kepentingan pribadi. Ini melibatkan penghormatan terhadap hak dan martabat setiap individu, serta kesediaan untuk berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Kendali diri, enkrateia, juga merupakan aspek penting dari keunggulan moral dalam Stoikisme. Ini melibatkan kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu dan emosi, serta untuk bertindak dengan penuh kesadaran dan kontrol diri. Dengan memiliki kendali diri yang kuat, seseorang dapat menghindari tindakan impulsif atau tidak bermoral, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang teguh. Terakhir, tetapi tidak kalah pentingnya, dalam konsep arete, Stoikisme menekankan pentingnya kasih sayang, filantropia, dan empati terhadap sesama manusia. Ini melibatkan pengembangan rasa saling peduli dan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain, serta kesediaan untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Secara keseluruhan, keunggulan moral, arete, dalam pandangan Stoikisme tidak hanya merupakan tujuan akhir dari kehidupan manusia, tetapi juga sebagai landasan yang kokoh bagi kebahagiaan yang berkelanjutan. Dengan mengembangkan kebajikan moral seperti kebijaksanaan, keberanian, keadilan, kendali diri, dan kasih sayang, seseorang dapat mencapai kedamaian inner dan hidup yang bermakna, meskipun di tengah tantangan dan penderitaan dalam kehidupan. Dalam Stoikisme, keunggulan moral, arete, tidak hanya dilihat sebagai tujuan akhir, tetapi juga sebagai proses yang berkelanjutan. Ini menekankan pentingnya latihan spiritual dan pengembangan diri yang berkelanjutan untuk mencapai kebajikan moral. Para Stoik percaya bahwa melalui latihan yang tekun dan disiplin diri, seseorang dapat memperkuat karakter mereka dan mencapai kedamaian inner bahkan di tengah-tengah cobaan dan kesulitan. Selain itu, dalam pandangan Stoikisme, keunggulan moral juga memainkan peran penting dalam hubungan antar manusia dan masyarakat secara keseluruhan. Stoikisme mengajarkan pentingnya memperlakukan orang lain dengan hormat dan empati, serta mempraktikkan kerja sama sosial untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Dalam pemahaman Stoik tentang kosmos, semua orang adalah bagian dari satu keseluruhan yang saling terhubung, dan oleh karena itu, tindakan-tindakan moral individu memiliki dampak yang lebih luas pada kesejahteraan kolektif. Selain itu, keunggulan moral dalam Stoikisme juga menghasilkan kebahagiaan yang lebih mendalam dan abadi. Meskipun kebahagiaan duniawi seperti kenikmatan fisik atau kekayaan material mungkin bersifat sementara dan bergantung pada faktor eksternal yang tidak terkendali, kebahagiaan yang didasarkan pada keunggulan moral adalah kebahagiaan yang bersifat dalam dan tidak tergantung pada situasi eksternal.
Ini adalah kedamaian inner yang tidak tergoyahkan oleh perubahan atau penderitaan, karena didasarkan pada prinsip-prinsip universal yang tidak berubah. Dengan demikian, keunggulan moral dalam pandangan Stoikisme tidak hanya menjadi landasan untuk kehidupan yang baik dan bahagia, tetapi juga sebagai cara untuk menjalani kehidupan yang memiliki arti yang mendalam dan berkelanjutan. Melalui pengembangan kebajikan moral seperti kebijaksanaan, keberanian, keadilan, kendali diri, dan kasih sayang, seseorang dapat mencapai kedamaian inner, mempengaruhi masyarakat secara positif, dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar. Dalam konteks ini, keunggulan moral, arete, adalah kunci untuk mencapai tujuan tertinggi dalam kehidupan manusia menurut pandangan Stoik. Dalam praktiknya, Stoikisme menekankan pentingnya latihan spiritual dan refleksi diri untuk mengembangkan kebajikan moral. Para Stoik percaya bahwa dengan mempertajam pemahaman akan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang benar, seseorang dapat menghadapi tantangan kehidupan dengan bijaksana dan berintegritas. Ini mencakup praktik-praktik seperti refleksi harian tentang tindakan kita, latihan untuk mengendalikan emosi dan hawa nafsu, serta studi tentang filosofi Stoik dan prinsip-prinsipnya. Selain itu, Stoikisme juga menekankan pentingnya menerima alur kehidupan dengan sikap yang tenang dan bijaksana. Ini berarti mengakui bahwa ada banyak hal di dunia yang berada di luar kendali kita, dan bahwa reaksi terhadap situasi tersebut adalah satu-satunya yang dapat kita kendalikan. Dengan memfokuskan perhatian kita pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, seperti sikap dan tindakan kita sendiri, kita dapat menghindari stres dan kecemasan yang tidak perlu. Dalam hubungannya dengan orang lain, Stoikisme mengajarkan pentingnya memperlakukan semua orang dengan hormat dan empati. Ini melibatkan praktik-praktik seperti menghargai pandangan orang lain, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Dengan mempraktikkan kasih sayang dan empati, kita dapat memperkuat hubungan kita dengan orang lain dan menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis. Selain itu, Stoikisme juga mengajarkan pentingnya bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang benar, bahkan dalam situasi yang sulit atau tidak populer. Ini bisa berarti mengambil sikap yang jujur dan adil, bahkan jika itu tidak menguntungkan kita secara pribadi, atau mempertahankan integritas kita bahkan ketika dihadapkan pada tekanan dari luar. Dengan bertindak sesuai dengan keunggulan moral, kita dapat membangun reputasi yang baik dan memberikan contoh yang positif bagi orang lain. Dalam konteks ini, keunggulan moral, arete, dalam Stoikisme bukanlah hanya konsep teoritis, tetapi juga sebagai panduan praktis untuk menjalani kehidupan yang baik dan berarti. Dengan mempraktikkan kebijaksanaan, keberanian, keadilan, kendali diri, dan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mencapai kedamaian inner, mempengaruhi masyarakat secara positif, dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar. Dalam hal ini, Stoikisme menawarkan kerangka kerja yang kokoh untuk menjalani kehidupan yang berarti dan bermakna.